Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesyaida, NIM 22-50809-SV-21946. Di sini saya izin untuk presentasikan terkait proyek pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut. Saya dari kelompok PKPPLB. Di proyek keempat ini dengan judul integrasi Ionic Framework dengan ArcGIS-Map SDK for JavaScript. Sebelumnya saya izin untuk memberikan pendahuluan terkait penjelasan uh, apa saja yang digunakan di dalam proyek kali ini. Yang pertama itu adanya ArcGIS-Map SDK for JavaScript, lalu yang kedua penggunaan framework Angular, lalu yang ketiga adanya kapasitor geolocation. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait penggunaan ketiganya. Kenapa ketiganya dicantumkan dalam proyek kali ini? Karena ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi tentunya, di mana integrasinya juga cukup mudah ke dalam Ionic Framework. Ya, yang pertama ArcGIS Maps SDK for JavaScript, ia merupakan sebuah API keluaran pustaka ArcGIS ya yang disediakan ArcGIS untuk mempermudah pengembang aplikasi menyajikan peta interaktif yang ditujukan untuk menganalisa hingga memvisualisasikan data geospasial seperti itu. Lalu untuk Angular sendiri merupakan sebuah framework bawaan dari Ionic, eh, di mana Angular ini bisa ditambahkan atau bisa dicantumkan langsung saat pembuatan Project Ionic Framework, di mana Angular ini merupakan uh, kerangka kerja front-end dengan basis TypeScript yang mendukung penggunaan komponen, fitur, logika, serta tampilan dari mobile apps gitu. Lalu untuk Capacitor Geolocation itu merupakan salah satu plugin yang melengkapi project ini untuk mendapatkan uh, koordinat dari pengguna. Jadi nanti akan diambil koordinat dari apa perangkat yang digunakan oleh pengguna. Ini saya izin untuk share screen terkait eh, cara integrasi. Nah, ini. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan pembuatan proyek baru itu melalui terminal di bagian Git Bash. Itu kita hanya memasukkan Ionic Start My Map blank. Kita menggunakan template blank. Lalu yang pertama kita akan instalasi API dari ArcGIS dengan npm install ArcGIS Core, lalu double strip save. Ini integrate kita lakukan pada terminal PowerShell. Lalu kita konfigurasikan ArcGIS di dalam Angular.json dan index.html. Lalu yang selanjutnya kita uh, integrasikan geolocation dengan instalasinya itu npm install add capacitor geolocation. Lalu kita bisa langsung masukkan geolocation ini ke dalam homepage untuk penerapannya seperti itu. Lalu ini hasil akhirnya adalah homepage dengan isian base map dengan users current position seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait script agar ini ya. Nah, ini di sini. Integrate yang dilakukan itu ada di sini. Ini pakai link rel dan script source, di mana link relnya ini seperti ini dengan ininya disesuaikan ya, disesuaikan dengan versi yang diinstal. Ini juga versi yang diinstal seperti itu. Lalu di dalam AngularJSON ini juga ditambahkan ini aset, tambahkan node modules di ArcGIS Core asset seperti itu.
Lalu untuk penerapannya, ini dimasukkan ke dalam homepage. Nah, homepage TS ini, saya akan turunkan dulu terminalnya. Homepage TS ini, saya di sini menggunakan map view, grafik, lalu point, di mana map hingga point ini penggunaannya dari ArchiScore ya. Ini kita manfaatkan ArchiScore, di mana map ini untuk apa namanya, pembuatan petanya, lalu map view itu untuk tampilan petanya, dan grafik ini penggunaannya untuk marker. Point ini juga untuk menampilkan titik, lalu yang geolocation ini untuk mengambil data lokasi perangkat pengguna seperti itu. Nah, ini geolocation-nya itu diterapkan di sini. Pengambilan this longitude dan this latitude seperti itu. Lalu untuk marker di sini penggunaan marker yang saya gunakan hanya simple marker dengan berwarna oranye agar terlihat mencolok di antara base map karena base mapnya berwarna putih. Nah, ini base map saya menggunakan topography vector ini untuk petanya ya, dan base mapnya. Nah, ini view-nya itu untuk mengatur tampilan peta ya, dengan titik tengah, titik longitude dan latitude dari lokasi pengguna seperti itu. Mungkin saya akan langsung jalankan aplikasinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini saya biasanya menggunakan eh, apa namanya, mobile simulator, tapi ini saya nggak tahu kenapa tampilan dari Ionic Framework yang menggunakan ArcGIS ini dia tidak kompatibel dengan mobile simulator. Jadi kalau pakai mobile simulator itu dia tidak muncul seperti itu. Nah, jadi penggunaan geolocation ini sebenarnya cukup tricky karena penggunaannya itu sangat bergantung kepada sinyal ya. Sinyal dan ini perangkat yang digunakan. Dengan menggunakan PC atau laptop itu mungkin location yang diperoleh dari geolocation itu dia tidak begitu rinci. Jadi ini mungkin tepat, tempatnya tepat, tapi dia tidak bisa memuat secara lebih rinci seperti itu. Mungkin di dalam laporan praktikum sudah saya lampirkan rincinya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Contoh rincinya ini tadi penggunaannya juga melalui laptop, tapi eh, tidak di-record. Maksudnya tidak menggunakan Zoom. Jadi tadi internet hanya berfokus kepada running project. Jadi dia bisa mengakses lokasi akurat dari perangkat yang saya gunakan. Jadi mungkin eh, sekian dari saya penjelasan terkait proyek keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.